gagah banget, klasik kombinasi modern, jarang-jarang ada begini. Jadi nggak clear begitu, tapi justru ini unik nih kita lihatnya. Honda menjejali ban yang mumpuni, Bridgestone Badleg. Kita nyalakan ya. Yes, ya. Top speed 260. Kita lihat di sini ada tertulis Super 4 ya, finishingnya cakep sekali. Engine-nya Mas, gede banget, penuh. Ini dia, Cak. Yang menarik perhatian kita adalah knalpotnya, Cak. Ini walaupun motor klasik, gila singamnya gede banget, Mas. Kan ada kayak kembang begitu ujung-ujungnya. Ini dia. Yang juga menarik adalah ternyata ada buat ngunci helm, Cak. Udah kayak Tiger zaman dulu nih, Mas. Kang Bro melaporkan langsung dari Thailand, Mas. Gak nyangka ternyata aslinya ini kok ganteng banget ya. Jadi teman-teman, di depan sampean ini, di layar ini adalah Honda New CB 1300 Final Edition, Final Legacy. Gimana sosoknya teman-teman semuanya ya. Banyak banget yang ngerubungin dari tadi. Memang gagah banget, klasik kombinasi modern. Dan untuk engine 1300 cc pastinya, Cak. Dan kalau saya nanya bagaimana soal nilainya, tentu kita akan coba review bersama semuanya supaya sama tercerahkan bagaimana motor ini dan seperti apa sosok motor ini. Tentu kita akan coba bedah bersama. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah Honda CB 1300 Final Edition yang sosoknya memang ganteng. Yang pertama kita lihat bagaimana bentuk dari speedometernya ya, Cak ya. Speedometernya yang kalau kita lihat cukup unik ya, Cak. Lihat nih, banyak banget baut-bautnya di ujung sini, Mas. Unik sekali. Jarang-jarang ada begini. Jadi nggak clear begitu, tapi justru ini unik nih kita lihatnya. Jadi kelihatan baut-bautnya. Dan kita bisa lihat bagian moncong lampunya yang sudah full LED, Cak. Udah seperti ini, Cak, tuh ya. Lampu bawahnya yang atas, yang bawah ini, yang atas ada lampu dekat, yang bawah ini ada lampu jauh. Dan untuk bagian kiri kanannya kita lihat ada klakson. Lihat nih, klakson di sini, Cak. Udah kayak zaman motor dulu aja. Klaksonnya ada dua, Mas, yang ditonjolkan oleh Honda. Apalagi klaksonnya juga nggak polosan, ada finishing di area sini, Cak. Finishingnya di area bagian lihat ya, bagian area pinggir-pinggirnya frame-nya. Dan jika kita lihat juga di bagian sini ada protektor ya, untuk melindungi inner tube dari motor ini supaya nggak gampang tergores bagian sealnya. Nah, bagian samping sini, Cak, kita lihat ternyata Honda paham ini adalah motor klasik, sehingga mereka nggak menjejali dengan aneh-aneh. Maksudnya ya di bagian fendernya biasa aja, nggak yang sampai ke bawah. Jadi nuansa klasiknya kental banget. Dan ternyata dengan desain ini Honda menjejali ban yang mumpuni, Bridgestone Badleg. Sementara pengeremannya, Cak, modelnya adalah bulat biasa ya, tidak wave sesuai dengan karakter klasiknya, tapi dia sudah floating modelnya. Dan untuk pengeremannya Nissin ya, teman-teman, ada dua kiri kanan pastinya, masing-masing ini 4 piston ya, motor pistonnya ya, Cak. Dan bagian area sini kupingannya ini kalau kita lihat ada kayak plat ya, jadi tanpa ada krum-kruman. Dan kalau kita perhatikan dari jauh seperti ini, jadi kalau kita lihat dari agak jauh, saya akan menemukan sebuah desain yang klasik. Nah, yang paling kentara dan juga menarik perhatian kita tentu adalah ini dia, Kang Mas, speedometernya, Mas. Speedometernya walaupun dia terkesan biasa, tapi dia sudah ada sport range standar, jadi sudah ada riding mode-nya. Netralnya kelihatan semuanya, teman-teman. Dan jika kita lihat deh, kita nyalakan ya. Yes, ya. Top speed 260, ABS ada, traction control juga ada, HISS ada semuanya. Jadi backlightnya warna orange, ada logo Honda, teman-teman. Dan kuncinya seperti ini. Ya, kunci sudah HISS immobilizer, maksudnya Super 4 di sini, Cak, tulisannya ya. Dan di bagian area racer-racernya juga di chrome semuanya oleh Honda. Kita seperti ditarik pada zaman era-era kayak motor-motor CB, Mas ya. Bahkan tapernya juga krum-kruman dan tapernya juga tinggi ya modelnya. Lalu di bagian area sini sudah ada engine kill, ada traksi control on off dari sini. Lalu di sini ada cruise controlnya juga ada, Cak. Ini ada, lihat nih ya, untuk nambah ngurangi dari sini. Pencet cruise control maka diaktif. Sebelah kiri sini, Cak, sudah ada lampu hazard, pass beam ya dari sini, dan ada mode di sini. Mode untuk berubah tadi riding mode-nya ya, standar dan sebagainya. Dan ini sudah ada penghangat atau pemanas ya.
bagian gripnya. Pencetan di sini, dan ini bagian apa namanya, klakson-klaksonnya. Coba kita lihat dari jauh seperti ini. Gokil ya teman-teman semuanya, garang banget. Triple clamp-nya juga finishingnya aluminium seperti itu mas. Dan jika kita lihat di bagian tangki-tangkinya ini full plat semuanya, full plat. Panjang ini Cak, kalau kita lihat aslinya ini panjang dia, dari ujung sampai ke bagian belakang sini. Gede dia tangkinya, karena memang dia kan besar ya engine-nya. Dan kita lihat di sini ada tertulis Super 4 ya, finishingnya cakep sekali. Lebih suka ya klasiknya, kental banget terasa. Ini kenapa ya Honda nggak membuat yang versi kecil ya saya? Asli nih, BB mau beli nih Cak, kalau ada versi kecil aja. Aduh, sayang sih. Sayang ini hanya ada di Moge-nya ya. Nah, terus di bagian arah sini mas, kita akan menemukan ada cover ya. Warnanya juga abu-abu ya, dark grey begitu. Lalu bagian, wah ini engine-nya Cak, Super 4 4 silinder teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, lihat nih, kita coba lebarin ya tuh. Engine-nya mas, gede banget, penuh. Nah itu bagian untuk apa namanya, radiator-radiatornya gede. Dan di bagian sini ada finishing krum-kruman, enggak krum-kruman sih ya, kayak aluminium begitu Cak. Gede banget pokoknya ya. Engine-nya seperti ini mas, engine yang kokoh sekali ya teman-teman. Spesifikasinya sama saya intip di sini. Jadi memang ini adalah mesin yang durable karena terkenal sekali. Dan bahkan kalau kita lihat di bagian area untuk, nah ini dia sasisnya Cak. Sasisnya gede segaban mas, gokil, gede banget. Lihat nih ya, tani BB segini tuh. Tuh, gede banget untuk menyangga engine yang besar tentunya. Dan di sini ada coolant untuk ngisinya dari sini Cak. Dan ini dia sasisnya ya, sasisnya memang gede ya. Sasisnya kalau kita lihat dia model double cradle Cak, bagian bawah sini teman-teman. Dan untuk bagian footstep-nya, terus sasis-sasisnya semuanya dibuat oleh Honda dengan sangat-sangat presisi sekali ya. Kita lihat weldingnya juga gede-gede ya, kekuatannya diuji banget ya. Dan teman-teman, yang menarik adalah ternyata suspensi belakangnya masih model dual shock, sesuai dengan klannya sebagai motor klasik. Dan belakangnya lihat nih, belakangnya boncengernya ya, footstep-nya unik sekali ya. Dia kayak dari sini tapi ada kayak sayapnya ke belakang begitu. Dan di area sini apalagi juga unik, pokoknya panjang bener Cak. Lalu di suspensinya sudah SOA, subtank maksudnya, dan ada adjusternya. Jadi untuk kekerasan, untuk bonceng dan sebagainya akan bisa di-adjust. Ini bagian depannya, bagian emblem-emblemnya CB1300 Project Big One tulisannya. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini Cak, ya, bagian atas-atasnya, bikin jok-joknya, ini luar biasa sih finishingnya, lihat. Bahkan kalau kita raba seperti ini Cak, ini kelihatan sekali ya, bahan-bahannya ini solid, nggak kayak yang ya semua sisi beda lah ya. Ini kan barang mahal Cak. Belakangnya ada finishingnya juga, ada emblem CB, stitching atau jahitan warna merah Cak, seperti ini. Dan ini lebar banget mas, jadi kalau kita buat aja ya, ini lihat, lebar banget sampai ke depan. Pasti nyaman ini motor kalau untuk jarak jauh. Dan yang IWB juga tertarik ya, ternyata bagian bokongnya ini kalau kita lihat kayak jumping ya, dari sini rata, setelah itu kayak ditunggingin. Lihat nih, set ya, nungging gitu ya tuh, kelihatan nggak sampean? Nah ya, lucu ya teman-teman. Bel-belnya model tanduk ya Cak, seperti yang kita sudah pahami lah ya. Kalau Honda dari dulu kan kalau ala motor cruiser selalu model tanduk ya bel-belnya. Lalu kalau kita lihat dari belakang seperti ini, perhatikan, benar-benar memang ini klasik banget sih, Super 4. Dan ini dia Cak, yang menarik perhatian kita adalah knalpotnya Cak. Ini benar-benar full krum-kruman ya, dari sini sampai ke belakang sini, krum-kruman semuanya. Dan ini full krum sampai ke belakang, dan knalpotnya panjang Cak, panjang bener tuh, lihat ya, kelihatan nggak sampai? Knalpotnya panjang ya, nggak sepanjang di gambar sih, ini kan IWB buat ya, tapi memang panjang dia. Nah ya, terus kita intip di bagian belakangnya mas. Nah ini kalau kita lihat di bagian belakangnya, swing armnya Cak, ini walaupun motor klasik, gila swing armnya gede banget mas, segaban gedenya tuh ya, kelihatan nggak sampean? Rem-remnya teman-teman semuanya
Brakingnya, remnya, dan kalau kita lihat juga disc brake-nya lebar gede gitu dan belakangnya satu piston. Lalu untuk bagian sini Cak, tuh yang menjadi kekuatan aura yang sangat kuat adalah di bagian ini. Bagian stop lamp-nya dia seolah-olah kayak apa ya, bulat gitu ya teman-teman, kotak, tapi bagian dalamnya itu bulat Cak untuk nyalanya. Udah kayak ala-ala Skyline GTR ya teman-teman. Tuh dari jauh seperti ini. Aura dari Honda Super 4 luar biasa ya teman-teman. Bagian untuk yang knalpot-knalpotnya bahkan ada kayak kembang begitu ujung-ujungnya. Terus fendernya juga pendek Cak, enggak yang gede. Jika kita lihat dari samping kanan seperti ini. Yes, CB Super 4. Nah dari samping seperti ini Cak. Dan ini dia yang juga menarik adalah ternyata ada buat ngunci helm Cak. Udah kayak Tiger zaman dulu nih Mas. Ini bagian colokannya untuk kunci. Bisa nyantolin helm di situ. Ya, menarik sekali. Nah ini bagian bawahnya Mas. Bagian bawah-bawahnya ya, lihat nih swing armnya, saya bisa perhatikan bagaimana gedenya dan bannya ya, 36 PS. Depan dan belakang 42, gede, tinggi banget ya tekanannya ya. Itu rekomendasi dari pabrikan. Dan ini dia adjusternya ya, soft dan hard, ada puntirannya di situ. Yes. Terus teman-teman untuk bagian cover dari chainnya juga ternyata dia model plat ya, bukan plastik ya. Jadi memang unik sekali. Dan ini dia untuk bagian sprocket gearnya, rantai-rantainya menggunakan finishing warna kuning Cak. Jadi keren ya. Dan di sini Cak, kalau kita lihat bagian samping kiri ini, kalau kita ngelihat dari atas, mesinnya keluar Cak. Saking gedenya mesin sampai keluar dia. Tuh. Ini kalau kita lihat aslinya tuh menonjol ke kiri kanan. Bagian crankcase-nya itu juga sama tuh, loh. Kelihatan nggak sampean tuh? Ya. Jadi teman-teman, ini adalah motor yang dihadirkan oleh Honda di ajang Expo ya, Thailand. Sosoknya, bentuknya, jadi kacamata EBB memang menarik sekali. Dan jika kita ngintip dari depan, kita tidak akan bisa menampik bagaimana cantiknya motor ini. Lihat nih spesifikasinya Cak. Engine yang transmisi ya, seperti ini. Jadi memang ada dua jenis juga ya. Harganya 575.000. Jadi harga yang oke sekali. Jadi itu review sekilas buat semuanya tentang new big project ya. Jadi kalau kita sebutnya CB1000 yang ganteng banget, sumpah ganteng banget Cak. Ya kita sih berharap ya teman semuanya nggak konsen dia lewat tuh. Kita sih berharap ya teman-teman semuanya ini nanti ada versi kecilnya 150 cc aja lah. Kalau engine yang ada kan sekarang sama tahu sendiri ada CB50. Cobalah diracik desain seperti ini. IWB yakin akan banyak yang suka karena memang desainnya benar-benar klasik, desainnya benar-benar keren. Jadi kita berharap semoga saja ada pertimbangan dari AHM untuk meracik bentuk seperti ini engine 150 cc. Silahkan komen di bawah kira-kira sama setuju nggak dengan opini IWB kalau desain seperti ini. Oke Cak, jadi silahkan komen di bawah. Dan seperti saya, kalau suka video ini semua like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat